Halo teman-teman semua, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Bernadetta Aprilianti, mahasiswa aktif Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan, Program Studi S1 Ilmu Keperawatan, dengan NIM 2214-2010-29. Pembuatan video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester dengan mata kuliah komputer dasar, dosen penampu, Hosea Dian Gaunang, ST, MKom. Daftar isi presentasi, sejarah komputer, macam-macam komputer, generasi teknologi, penjelasan hardware dan software, tipe atau jenis penyimpanan pada komputer, penjelasan terkait operating system pada komputer, fitur utama atau penting yang selalu ada dalam sistem operasi komputer, dan sebutkan dan jelaskan fungsi yang ada dalam Microsoft Word. Sejarah komputer. Komputer pertama kali ditemukan pada 1822 oleh seorang ahli matematika asal Inggris, Charles Babbage. Mulanya, Babbage bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel dan angka. Komputer digital pertama kali mulai dikembangkan pada tahun 1930. Penggemar mesin komputer digital pertama kali adalah Alan Turing yang juga merupakan seorang peneliti matematika. Ia berhasil mengembangkan sebuah mesin yang dapat menjalankan sekumpulan perintah. Mesin itu kemudian disebut dengan Turing Machine, dengan simulasi gagasannya yang juga dinamai uji Turing. Meskipun Turing menjadi pengembangan mesin pertama, akan tetapi komputer digital baru dikembangkan pertama kali oleh Konrad Zuse. Insinyur mesin asal Jerman tersebut membuat komputer digital pertama bernama Z1 sebelum pecahnya Perang Dunia Kedua. Macam-macam komputer. Perkembangan komputer itu sendiri terbagi dalam 2 generasi, dimulai dari generasi pertama tahun 1940 sampai 1949, hingga generasi kelima yang dipelopori oleh Jepang. Dari setiap generasi terdapat ciri-ciri yang membedakannya, yaitu generasi pertama mulai dari 1940 sampai 1959, generasi kedua 1959 sampai 1965, generasi ketiga 1965 sampai 1970, generasi keempat dimulai tahun 1970, dan generasi kelima yaitu yang sekarang. Generasi teknologi komputer. Satu, komputer generasi pertama ini dikenal sangat mahal dan besar. Besarnya hingga bisa menempati seluruh ruangan, contohnya NIAC. Komputer pertama di dunia memiliki tinggi 2,4 meter, panjang 30 meter, dan berat 30 ton. 2. Secara umum, komputer generasi ini sudah menggunakan bahasa programan tingkat tinggi. Kapasitas memori sudah cukup besar, lebih hemat listrik, dan proses operasinya lebih cepat. Ketiga, komputer generasi ketiga ditandai dengan pengembangan integrated circuit dalam pemakaiannya. Transistor menjadi komputer cepat panas. Hal ini yang mengakibatkan komputer generasi kedua mulai digantikan. Keempat, komputer generasi keempat memiliki terobosan berupa mikroprosesor yang dapat menyatukan ribuan IC ke dalam sebuah keping silikon. 5. Komputer yang ini digunakan sekarang ini adalah komputer generasi kelima, ditandai dengan adanya LSI atau Large Scale Integration, di mana ribuan mikroprosesor dapat didapatkan dalam sebuah mikroprosesor. Komputernya juga ditandai dengan kemunculan semikonduktor. Penjelasan software dan hardware. Hardware merupakan perangkat keras berupa komponen fisik dari sistem komputer yang berisi beban sirkuit, IC, dan alat elektronik lainnya. Perangkat keras akan mendukung proses kompilasi yang dijalankan. Hardware terdiri dari beragam perangkat, yaitu perangkat input, output, pemproses, dan penyimpanan. Software merupakan perangkat lunak sistem dengan sekumpulan instruksi yang mengarahkan perangkat keras komputer untuk menjalankan tugas. Perangkat log terdiri dari berbagai program prosedur dan rutinitas yang berhubungan dengan pengoperasian komputer. Tipe atau jenis penyimpanan pada komputer. Sistem pada komputer memiliki 4 komponen utama dari perangkat kerasnya, yaitu Central Processing Unit atau CPU, Primary Storage atau memori utama, Secondary Storage atau memori sekunder, dan input-input device. Keempat komponen itu harus ada untuk menjalankan suatu perangkat komputer agar berjalan dengan baik. Salah satu perangkat keras yang mengalami perubahan yang sangat pesat adalah terletak pada media penyimpanan data.
Peran media penyimpanan data pada perangkat komputer sangat penting, karena mereka yang mengatur mengenai berjalannya sebuah proses dan menyimpan data dengan aman. Banyak jenis atau macam-macam media penyimpanan data pada komputer. Salah satu media penyimpanan seperti yang sering kita kenal adalah hard disk yang bisa dipakai komputer dan kartu memori atau memory card yang bisa dipakai pada ponsel. Penjelasan terkait operating system. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang paling penting untuk menjalankan komputer. Fungsinya adalah mengelola memori komputer dan proses-proses yang berjalan di komputer, serta semua perangkat lunak dan perangkat keras. Dengan demikian, Anda dapat berinteraksi dengan komputer tanpa mengetahui bahasa komputer. Sebutkan dan jelaskan fungsi menu tools pada Microsoft Word. 1. Menu bar. Fitur ini digunakan untuk mengumpulkan menu yang fungsinya tidak sama untuk melakukan pengaturan yang ada di bagian-bagian lampiran. 2. Scroll bar. Fitur ini berada di bagian sebelah kanan. Fungsinya untuk menggeser opsi layar ke horizontal atau vertikal. 3. Windows menu. Windows menu punya 3 jenis pilihan tampilan Windows, yaitu Minimize, Restore untuk tampilan awal, dan Minimize dengan tampilan page atau halaman yang penuh. 4. Tools bar. Fitur ini adalah bagian yang paling sering dilihat atau langsung terlihat ketika membuka aplikasi Microsoft Word. Fungsinya adalah memperlihatkan nama atau judul dari dokumen yang sedang dikerjakan atau dibuka. Kita bisa menemukan fitur ini di tengah pada bagian atas dari aplikasi Microsoft Word ini. 6. Ribbon tool. Ribbon tool berfungsi sebagai tab menu yang memperlihatkan beberapa ikon dengan fungsinya masing-masing. Beberapa tool yang tersedia pada fitur ini seperti tab, group, dan comment, teman-teman. 7. Quick Access Toolbar. Tiap pengguna aplikasi Microsoft Word pasti tidak asing dengan sering menggunakan fitur Microsoft Word yang satu ini, karena beberapa tombol krusial seperti Save dan Undo ada di bagian pojok kiri atas dari aplikasi ini. Contoh beberapa opsi pada fitur ini seperti Save As, New Open, Open Recent File, dan lain sebagainya. 8. Zoom menu. Bagian ini bisa kita temukan di sebelah kanan bagian bawah dari Microsoft Word. Teman-teman, fitur ini memiliki kegunaan yakni untuk memperbesar maupun memperkecil pekerjaan kita. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan 8 program studi. Salah satu fakultas terfavorit yang ada di Universitas Pembangunan Indonesia Manado adalah Fakultas Keperawatan. Dan saya mengajak kepada teman-teman atau adik-adik sekalian, mari bergabung bersama kami di Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado.